Uniknya dari kebenaran ini kita mendapatkan kebenaran bahwa ada orang yang banyak pengikut, tapi ada murid. Tuhan Yesus mengungkapkan ini jelas sekali. Bilang, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar yang berarti bukan murid, sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Waktu kita belum menjadi murid, Tuhan kasih firman-Nya dalam perumpamaan. Tapi waktu kita sudah menjadi murid, Tuhan Yesus bilang, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Berarti kita sudah diberikan rahasia kerajaan Allah. Itulah spesialnya jadi murid. Nah, waktu kita kembali ke minggu kemarin, bahwa kemarin apa? Kita hafal, boleh kita hafal, Pak? Jikalau firmanku tetap. Nah, jikalau firmanku tetap di dalam kamu, maka kamu benar-benar adalah muridku. Ya. Jadi bagaimana kita menjadi murid? Tetap di dalam firman. Rahasianya, ketentuannya cuma tetap di dalam firman. Itu, Pak. Dan firman itu yang memerdekakan kita, kan? Jadi spesialnya menjadi murid adalah nggak susah-susah kok. Nggak susah-susah. Tetap di dalam firman. Karena kan firman Tuhan yang ngomong sendiri. Nah, itulah yang menjadi kita spesial. Waktu kita tetap menjadi di dalam firman, Yesus sendiri yang bilang bahwa kepadamu, kan di situ kan yang mengumpulkan murid-murid kan ya. Berarti kepada murid-murid diberikan rahasia kerajaan Allah. Kita murid-muridnya punya rahasia kerajaan Allah. Nah, itulah apa ya? Kelebihan murid-muridnya. Waktu bertanya kepada Yesus sebagai guru, dia berjawab. Pasti ada jawaban. Kita punya apa ya, hubungan yang kuat dengan guru kita. Jadi waktu ya dalam Yesus Kristus, waktu kita sebagai murid bertanya kepada guru besar agung itu, pasti dijawab. Itulah spesialnya murid-murid. Balik lagi, saya harus berulang-ulang karena kita memang harus menanamkan, kita harus benar-benar menjadi murid. Yaitu kita harus di dalam firman supaya menjadi benar-benar murid. Nah, waktu kita jadi benar-benar murid, nah itu kelebihannya di situ. Oke? Nah, baru diungkapkan, kita lihat perumpamaannya adalah, tadi kan perumpamaannya ada seorang penabur, dia menabur pertama di tanah, di jalan ya kan? Oke? Ayat 4, waktu itu menabur, benih itu jatuh di pinggir jalan, 1. Lalu datanglah burung makannya habis. 2, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu segera tumbuh karena tanahnya tipis. Karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, sejelas dibilang Tuhan, ayat 14, penabur itu menaburkan firman. Jadi benih yang ditaburkan oleh penabur itu adalah firman. Oke. Itu benih yang itu dulu, Pak. Kita harus masuk dulu dalam pikiran kita bahwa penabur itu menaburkan firman. Dan yang uniknya, dia menaburkan kemana saja.
Enggak pandang bulu. Mau di pinggir jalan, mau di tempat yang berbatu, mau di semak duri, mau di tanah yang baik ya, dibilang tanah yang baik, semuanya ditabur, semuanya diberi. Firman itu disampaikan, semuanya terus ditabur. Nah, sekarang yang dimaksud dengan tanah, nah itu apa artinya? Nah, ini baru di ayat 17 tetapi ayat 15 dulu ya. Orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditabur ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis mengambil firman itu yang baru ditabur di dalam mereka. Nah, kalau kita lihat bahwa berarti firman itu kan masuk ke dalam kita ditabur, masuk ke dalam pikiran, baru ke hati ya. Berarti artinya adalah firman itu yang dibilang tanah berarti hati. Hati kita. Ya kan? Hati kita. Nah, berarti ada jenis hati yang pinggir jalan atau jalanan lah gitu ya, pinggir jalan-jalanan, atau ada hati yang ada batu-batunya, atau ada hati yang semak duri, dan ada hati yang bagus, yang baik. Nah, kita cuma akan bahas dua dulu ya, dua jenis tanah itu ya, tanah pinggir jalan sama tanah berbatu dulu. Nah, terus apa yang dimaksud dengan tanah yang di pinggir jalan? Nah, kalau kita lihat tanah di pinggir jalan, jalanan itu kan rata-rata dan pasti, maksudnya rata-rata dan semuanya walaupun di desa-desa gitu ya, itu kan keras ya. Kan keras gitu ya. Kalau nggak keras orang nggak mau lewat situ gitu. Pasti kakinya berlumpur-lumpur, nggak mau kan. Pasti jalanannya keras. Nah, dan karena seringnya orang lewat situ semakin keras. Nah, maksudnya apa? Bahwa hati yang keras tidak mungkin benih itu bisa masuk. Jangankan tumbuh, jangankan diterima, masuk juga nggak mungkin. Kalau hatinya keras, itu yang dimaksud tanah yang keras itu. Tanah jalanan itu kan keras, identik dengan keras, dia harus keras kan. Apalagi sekarang di beton kan, di aspal ya kan, yang bagus-bagus ya kan, supaya yang lain-lain bisa. Nah biasanya keras itu karena apa? Nah, keras itu biasanya karena orang sering lewat di situ sering ya kan, jadi keras. Kalau dulu kan nggak ada aspal kan, jadi orang sering lewat di situ, jadi tanahnya keras. Jadi lama-lama nggak ada tumbuhan yang bisa tumbuh di situ kan, karena udah saking kerasnya gitu kan. Bahkan air pun lewat begitu, nggak menyerap, udah lewat aja begitu. Jadi faktornya kalau kita bisa lihat bahwa tanah hati yang keras adalah kebiasaan. Kebiasaan apa? Waktu kita dikatakan sesuatu, kita acuh tak acuh, atau kita sering kalau orang bilangnya sering ini kebiasaan gitu ya. Orang sering bilang kamu bodoh, kamu jahat, kamu nggak baik. Nah, itu orang sering ngomong begitu kepada kita, dan hati kita lama-lama, nah itu tanahnya ini seperti diinjak-injak, dan kita bilang bahwa diri kita, iya saya bodoh, saya jahat, saya nggak baik. Padahal itu nggak benar. Nggak ada manusia yang dilahirkan jahat. Nggak ada manusia yang dilahirkan bodoh. Tidak ada manusia yang dilahirkan tidak baik. Semua manusia sama dilahirkan. Waktu Tuhan menciptakan Adam, firman Tuhan bilang bahwa itu baik. Berarti waktu kita diciptakan pasti baik. Nggak ada yang lain. Nah, saya harus menyampaikan ini, dan mari kita masukkan ke dalam pikiran kita, saya baik. Jangan pernah dengerin kata orang.
Dengarkan kata firman, bahwa waktu pertama kali Adam diciptakan, dia itu baik. Firman Tuhan jelas berkata, itu baik. Berarti kita ini baik. Jangan mau dibilang orang, kamu itu penjahat, kamu ini. Enggak. Kita itu baik. Firman Tuhan jelas bilang bahwa itu baik. Manusia itu baik. Dan ya itulah, waktu jatuh ke dalam dosa, itulah yang merusak kita. Itulah yang menghancurkan manusia. Menghancurkan jati diri manusia. Kita jadi buruk. Tetapi pada dasarnya kita itu baik. Jangan pernah bilang anggap orang itu kita jahat. Nah, tetapi sekarang karena dosa sudah merusak, tetapi sekarang ada Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Kita kembali lagi kepada ciptaan baru. Makanya kan Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, kita adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu.